Halo, kami bertiga. Kami akan melakukan praktik sebagai coach, coachi dan juga sebagai observer. Saya Angela Cornelia Nona dari SMP Muhammadiyah ND. Saya Susana Anastasia Mariandena dari SD Impres Wolomage. Dan saya Angela Tala dari SMAK Frater Rendah ND. Oke, mari. Halo Ibu Susan, selamat pagi. Halo juga Ibu Eno, pagi juga. Apa kabar Ibu Susan? Baik dan luar biasa. Ibu Susan akan melakukan coaching ya Ibu ya? Sebelum Ibu Susan melakukan coaching, mungkin saya perlu memberi Ibu beberapa pertanyaan berkaitan dengan praktek coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama itu Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan atau praktek coaching yang akan Ibu lakukan? Ya, yang ingin saya lakukan, yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Bagian mana nih Bu yang Ibu ingin saya amati dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik ya Ibu. Apa harapan dari coaching yang akan observasi yang akan saya lakukan pada Ibu? Oke, harapan saya adalah yang pertama tuh saya mengharapkan coach itu bisa mengetahui kompetensi dalam dirinya. Terus yang kedua itu coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu ya. Nanti selama Ibu melakukan proses coaching, saya akan amati Ibu ya dengan coach Ibu. Ya, selamat melakukan proses coaching Ibu, semoga dapat dijalankan dengan baik. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya baik sih Ibu. Oke, Ibu Angel, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih Ibu? Hari ini nih Ibu mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar di kelas. Oh iya, kesulitannya seperti apa itu? Begini Ibu, kesulitan yang saya alami itu, saya kan mengajar matematika Ibu, dan setiap hari itu saya selalu mendapatkan di jam-jam yang ya 8-9 gitu, jam-jam yang mau pulang. Jadi anak-anak itu tuh kurang aktif Ibu dalam pembelajaran berlangsung tuh. Jadi itu Ibu kesulitan saya yang saya hadapi saat ini. Oke, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya inginkan ke Ibu, anak-anak itu lebih aktif, antusiasnya pokoknya lebih luar biasa lah dalam pembelajaran saya, khususnya matematika, walaupun itu pembelajaran lesnya itu di siang hari. Oke, memangnya selama ini kegiatan pembelajarannya di kelas itu seperti apa? Oke Ibu, baik Ibu. Selama ini yang saya lakukan di kelas itu yang pertama dengan metode ceramah, terus saya melakukan metode diskusi juga. Nah, tapi walaupun dengan diskusi anak-anak itu kurang aktif, yang antusiasnya kurang, jadi kayak anak itu kayak malas-malasan begitu Ibu. Menurut Ibu, apakah itu apa yang mempengaruhi hal itu? Menurut saya mungkin metode yang saya gunakan itu kurang menarik Ibu. Oh iya, itu metodenya itu kurang menarik. Kira-kira metode yang bagaimana yang Ibu inginkan agar siswa Ibu itu aktif? Yang saya inginkan tuh Ibu, siswa itu kan aktif, terus mereka lebih banyak mereka yang super aktif. Nah, jadi saya pingin melakukan metode pembelajaran itu menggunakan HP. Itu yang saya inginkan. Kira-kira penggunaan HP yang seperti apa? Oke. Maksudnya begini Ibu, maksud saya menyadari sih kadang penggunaan HP itu kan ada negatif ada positifnya. Tapi yang saya maksudkan di sini tuh Ibu, ini bagaimana saya melibatkan HP itu dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya melalui HP itu saya mungkin menjadi yang dimaksudkan menggunakan HP itu Ibu. Misalnya saya itu selama ini yang saya gunakan metode kan ceramah. Jadi materinya itu dari saya yang menjelaskan ke mereka. Tapi ini yang saya mau, saya mengirim materinya itu dalam bentuk video
saya kirim ini lewat WA grup kelas itu, jadi mereka bisa belajar sendiri ibu. Nah, jadi mereka bisa belajar WA grup kelas. Setelah itu mereka bisa belajar mandiri. Setelah mereka belajar mandiri, nanti saat pembelajaran saya bagikan mereka dalam kelompok berdiskusi. Jadi di situ mereka sudah ini mereka berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi saya nanti setelah berdiskusi saya akan meminta setiap kelompok itu presentasi di kelas. Jadi kelihatan supaya mereka tuh lebih aktif ibu ketimbang saya sendiri. Jadi di situ mungkin saya berperan sebagai fasilitator saja. Jadi mereka tuh lebih aktif dalam pembelajaran itu. Wah, idenya sangat luar biasa. Berarti siswa ibu wajib membawa HP ya? Ya bisa dibilang begitu sih ibu. Harus membawa HP karena mau tidak mau kan mereka membaca materi itu kan lewat HP. Karena saya mengirimnya via WA group. Ya. Apakah menurut ibu pembelajaran menggunakan HP itu membuat siswa lebih aktif? Ya, kalau menurut saya sih ibu, ya bisa dibilang mereka lebih aktif. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena anak-anak zaman sekarang kan ibu bisa tahu lah, mereka sekarang kan semuanya menggunakan HP. Jadi kayak HP itu dunianya mereka sudah. Jadi kalau misalnya materinya itu kita kirim lewat HP, jadi mereka mungkin lebih aktif. Jadi di situ kan materinya juga kita kirimkan aneka ragam, misalnya video, PowerPoint. Jadi apa yang mereka suka itu kita kirimkan di situ. Jadi mereka bisa mengakses materi itu dengan kesukaan mereka. Itu sih. Oke. Menurut ibu dalam pelaksanaan ini apakah ibu membutuhkan orang lain? Pastinya iya ibu. Karena saya akan membutuhkan orang lain yaitu orang tua mereka, terus wali kelas mereka. Orang tua mereka kan saya harus mengkomunikasi dengan orang tuanya bahwa anak itu kan harus membawa HP, terus anak itu juga harus ada data supaya bisa mengakses apa yang saya kirim. Nah, kalau dengan wali kelas itu kan ibu mungkin wali kelasnya bisa mengkoordinir mereka untuk pegang HP itu. Mungkin saat jam saya mereka bisa pegang HP. Terus setelah jam saya mereka kumpulkan kembali HP-nya. Oke. Itu sih ibu. Kira-kira kapan ibu bisa menerapkan pembelajaran seperti itu? Kalau ditanya kapan mungkin minggu depan ibu. Kalau minggu ini mungkin saya harus komunikasikan dulu dengan orang tua dan wali kelasnya. Oke, baik ibu. Sekarang waktu percakapan kita sudah selesai. Dari percakapan kita tadi apa yang dapat ibu simpulkan? Dari percakapan kita tadi yang dapat saya simpulkan itu tuh ibu, ternyata mengaktifkan siswa itu siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran itu saya bisa melakukannya dengan menggunakan HP dalam proses pembelajarannya. Yang dimaksudkan di sini adalah materi itu saya bisa kirim lewat HP, WA group, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan video atau poster atau apa yang mereka suka. Itu ibu. Baik ibu, semoga yang ibu rencanakan dapat terwujud dan pembelajarannya anak-anak lebih aktif lagi. Saya menunggu ceritanya minggu depannya ibu. Halo juga ibu Eno. Bagaimana perasaannya sekarang? Senang, bahagia. Bagaimana tadi saat melakukan coaching? Lancar ibu ya? Ya, lancar sekali. Lancar ya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah ibu lakukan dengan coach ibu ya, ibu Angela. Kira-kira apa yang sudah ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Baik, menurut saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab. Baik ya ibu, kalau diberi penilaian diri, ibu, kalau kita memberi penilaian diri, kira-kira berapa nilai yang bisa ibu beri untuk ibu sendiri terkait dengan coaching yang ibu lakukan tadi? Saya pikir saya sudah 70%. 70, nilai 70 lah ya ibu ya. Luar biasa ibu ya, sudah mencapai 70 penilaian dirinya ibu ya. Semoga ditingkatkan terus ya ibu ya penilaian dirinya. Dari percakapan kita tadi ibu, apa tindak lanjut yang ingin ibu lakukan?
Nah, kedepannya mungkin untuk coaching ini, karena ini baru pertama buat saya, mungkin kedepannya untuk berlatih lagi menjadi coach yang baik seperti apa, terus referensi lebih banyak supaya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik Ibu ya. Tadi selama proses coaching yang Ibu lakukan, saya membuat memetik beberapa catatan Ibu. Saya menulis ada beberapa catatan yang bisa saya catat untuk selama proses coaching tadi, yaitu yang pertama itu menurut saya Ibu luar biasa karena Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Di bagian awal Ibu sudah menetapkan tujuan, Ibu sudah menentukan identifikasi masalah, sudah sampai rencana aksi dan sudah menetapkan tanggung jawabnya atau mencari tanggung jawabnya. Yang kedua itu kehadiran Ibu untuk coaching Ibu selama proses coaching itu sudah terlihat ya, kehadiran penuhnya sudah terlihat. Semoga keterampilan coaching Ibu terus ditingkatkan, terus terus meningkatkan diri untuk meningkatkan keterampilan coaching Ibu. Kira-kira begitu Ibu. Terima kasih sudah memperbolehkan saya mengamati proses coaching Ibu lakukan. Semoga proses coaching yang Ibu lakukan itu bisa membawa dampak baik bagi Ibu dan juga bagi coachingnya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Eno.